kita kembali lagi di Bincang Sawit Milenial atau BSM di episode keempat. Nah, Hai Sawit, kali ini kita lagi ada di Kota Malang karena tadi kita barusan selesai mengadakan workshop karir industri bidang agronomi di episode ketiga. Nah, jadi sekarang aku lagi bersama teman-teman dari Universitas Brawijaya. Jadi tanpa menunggu lebih lama, ayo kita perkenalan ke teman-teman dari Universitas Brawijaya. Halo. Halo. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu teman-teman dari mana, biodatanya gimana nih? Oh, ini langsung share aja kali ya. Iya. Kalau nama aku Kemal, nama panjang aku Tarek Kemal Maulana. Aku dari Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian. Saat ini sudah semester tua, semester 7, seperti itu. Kalau yang selain cantik ini nih? Oke, perkenalkan, nama aku Abida Ardelia, biasa dipanggil Adel. Aku sama kayak Kemal, itu di Teknik Pertanian, semester 7 juga. Sorry, satu kelas? Iya, kita satu kelas. Kayak biasanya dapat banget sih. Terus bangku terus. Terus biasanya. Oke, halo anak Univ Brawijaya, ini teman kalian aku pinjem dulu. Oke, untuk Kak Adel dan Kak Kemal, jadi kesibukannya di semester akhir ke semester 7 itu apa sih kalau di Universitas Brawijaya? Ngapain? Kalau kesibukan secara pribadi sih yang namanya udah mahasiswa tua ya. Oke. Mungkin di mata teman-teman mahasiswa tua tuh ya bimbingan, penelitian Iya, betul. dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita berdua kasusnya agak sedikit beda. Oh, apa tuh? Ya, kalau aku sendiri alhamdulillah lagi mau menyelesaikan jabatan di organisasi dulu. Anak organisasi banget. Ya, jadi selain bimbingan dan lain-lain, yang utama pasti saya masih ada tanggung jawab di UKM Seni FTPUB. Oh, wow. Di situ saya jadi ketua umum dan sekarang udah memasuki 6 bulan terakhir seperti itu. Jadi ya bolak-balik ke dosen, tapi juga ngurus anak-anak seperti itulah. Oh, bagus banget ya. Coba kalau Kak Adel? Oke, kalau aku sendiri, karena di semester ini aku mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Yang penting bukan kupu-kupu malam ya? Iya. Aduh, bahaya kalau itu loh. Bahaya, jangan ya Dek. Jangan ya, Dek. Jadi aku di sini cuman ya skripsian sama masih menyelesaikan beberapa kelas yang SKS masih kurang. Jadi ya untuk saat ini fokus aja dulu skripsian. Fokus ya, oke. Jadi Ya, kalau Kak selesai. Adel fokus nih, coba kalau aku balik lagi ke Kak Kemal. Ini kan Kak Kemal tadi bilangnya aku juga ke dosen Kak, aku juga ke organisasi. Gimana sih nyusun waktunya kan kalau udah semester 7 tuh kayak masih males deh, yang penting lulus deh. Kalau aku kebetulan dosenku tuh tipe dosen yang mengejar ya. Oke. Bukan kita yang Kita ngejar, yang- alhamdulillah. Jadi dosen aku itu dia sudah buat schedule gitu dan dia pasti akan memantau anak-anaknya sampai mana. Oke. Jadi saat dosen aku mungkin punya plan, oh minggu depan kita ada pertemuan atau mungkin apa, aku jauh-jauh udah siapin. Dan itu prioritas. Oke. Kalau misalnya organisasi dan kegiatan, tapi ada panggilan dari Dosen. atasan kita ya, dosen kita ya itu yang harus yang utama. Betul. Tapi karena di sini aku di organisasi juga kerjanya tim, jadi mungkin aku bisa alokasiin job desk dan tanggung jawab aku ke teman-teman. Leader yang baik. Oke, ngomong-ngomongan tentang pertanian. Nih, coba aku mau tanya, kalian masuk pertanian atas diri sendiri atau kayak emang kepepet atau karena orang tua Kak? Atau gimana sih? Coba dong cerita sedikit dari siapa? Oke, akhir dari aku ya Kak. Oke. Sebelumnya aku tuh dulu pengen banget buat masuk FK nih Kak. Tapi sama orang tua nggak diizinin. Oke. Nah, terus aku memutar otak cara lain dan gimana cara. Dan aku sebelum keterima di pertanian ini, di teknik pertanian ini, aku tuh udah 6 kali ditolak buat masuk PTN. Sakit banget. Jadi aku pas terakhir punya jatah terakhir tuh aku cuma mikir kayak, oh ya udah yang penting aku bisa lolos nih. Ya, buat yang penting masuk kuliah deh. PTN. Iya, yang penting kuliah deh gitu. Oke. Masuklah aku ke teknik pertanian. Oke, gitu cerita. Berarti emang pure dari diri sendiri. Pure dari diri sendiri tapi kepepet. Kepepet. Oke. Kalau Kemal? Kalau aku awalnya gini, jadi sebenarnya pengetahuan tentang perkuliahan tuh baru aku sadarin di kelas 12. Oke, kelas Ya, 12. karena kita tuh baru kayak ada kayak pertemuan dengan mahasiswa atau kakak tingkat itu di Oh iya. semester 12, kelas 12. Iya, kelas 12. Terus ya kita baru tercerahkan, namun aku mikirnya kayak itu udah terlalu terlambat deh kelas 12 ya. Di situ dan orang tua tuh sebenarnya pengennya
kalau bisa jangan yang swasta lah, yang mandiri atau Oh, ringan iya. seperti itu. Jadi ya kita coba aja ikut ujian, nah tapi nggak masuk eligible. Kalau eligible kan SNM. Oke. Aku nggak masuk eligible, ya aku coba berjuang lah ikut yang tes UTBK itu. Oh ya, UTBK. Di pusat provinsi di Palangkaraya waktu itu, dan alhamdulillah Wah. lolos di pilihan kedua. Banyak yang kayak bingung kenapa ya kok pilihan kedua bisa diterima sedangkan Brawijaya tidak mau diduakan seperti itu. Oh, oke. Nah, Kenapa? kayak, ya mungkin memang bejo aja kali ya. Oke. Gitu. Kakak gimana nih? Mungkin. Kalau aku alumni pertanian, tapi kita beda pertanian. Oke. Kalau aku dari kelapa sawit yang teman-teman ikut workshop tadi, ya aku memang fokusnya di politekniknya itu Politeknik Kelapa Sawit Kelapa yang ada di Sawit. Bekasi. Tapi kalau untuk jurusan aku lebih ke administrasi manajemen kelapa sawitnya gitu. Kalau kalian kan emang menyeluruh luas ya. Kalau kita emang fokusnya ya emang Berarti di lebih industri sawit. spesifik Iya, gitu ya, lebih Kak? spesifik Tapi lebih gitu. enak yang kayak gitu. Jadi kita Tahu secara fokusnya matang ya. tuh tahu fokus. Jadi enak lah. Oh ini masih berhubungan. Sedangkan kita tuh kalau orang bilang ya fakultas pertanian tuh fakultas campur aduk. Karena semuanya diambil. Semuanya. Tapi sebenarnya plus minus sih. Kenapa aku bilang plus minus? Karena ketika kita mau kerja ataupun udah di tingkat selesai kuliah itu tuh kayak, oh gue bisa masuk ke sini, tuh gue pernah belajar ini. Oh gue bisa masuk ke B, ke C, ke D gitu. Kalau kita kan kita nggak bisa masuk ke yang lain, tuh kita harus ke sawit gitu. Itu sih plus minus sih, balik lagi. Oke, tapi di kita sendiri pun di teknik pertanian tuh ada kadang beberapa perusahaan yang punya spesifikasi Iya, jurusannya betul. itu. Nah, kita pun tapi kita nggak bisa buat masuk ke situ karena kita sebenarnya teknik, tapi kita pertanian. Tapi soalnya jarang ada perusahaan yang kenal apa sih teknik pertanian itu. Betul. Nah, minus kita di situ. Nah berarti kita, kita udah langsung ke ngomong karir ya. Berarti kalau menurut aku kalau di situ berarti kita pembekalan kita sih. Jadi teman-teman pasti udah tahu dong. Kak gue habis ini mau masuk ke kampus mau ke perusahaan A, perusahaan B. Ya udah dicari perusahaan A tuh ternyata spesifiknya ke sini. Ya udah gue cari deh. Sekarang kan banyak seminar gratis ataupun apapun yang berhubungan talk show gratis yang bisa dapat sertifikat yang membantu kita untuk pembekalan gitu. Itu udah nilai plus sih menurut aku. Oke. Setelah itu tadi kita udah membahas pertanian, berarti emang anak-anaknya emang pengen jadi anak pertanian ya? Iya. Emang berat ya? tertarik di dunia pertanian. Boleh. Ya. Kepepet nih, jadi oke. Oke, udah ngomongin pertanian gimana? Sekarang merantau berarti di Malang. Betul. Ya. Kita berdua Kita berdua merantau. Oh wow. Merantau Gimana? garis Gimana keadaan ngerantau? Sering homesick nggak sih? Kalau aku sih mungkin karena aku juga asal dari Kalimantan, teman-teman Kalimantan Oke. Tengah. Dan ya nama di Kalimantan Tengah pasti kalau orang tua tuh pasti kerjanya jauh-jauh ya. Iya, betul. Kan sangat luas dan penduduk dan jarak antar bangunan itu sangat jauh. Jadi pasti tempat kerja juga jauh. Dan dari sekitar kelas 5 SD udah terbiasa sih, kayak mungkin ayah kerja pulangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Jadi udah bisa, dan orang tua juga ngajarin mandiri juga, udah biasain kalau misalnya orang tua lagi sibuk, kalau bisa kita bisa basic buat memenuhi kebutuhan kita di rumah deh, misalnya kayak masak, mandi kayak gitu-gitu. Dan udah terbiasa juga, alhamdulillahnya pas kita Merantau di jauh. Malang, dan pokoknya ya kalau secara kehidupan sendiri ngekos itu nggak ada masalah sih. Cuman yang lebih berbeda adalah kayak lingkungan dan juga budayanya sih. Iya betul, apalagi Kalimantan dan Jawa tuh jomblo banget, aku ngerasain itu jomblo banget. Tapi kalau untuk apa ya, keresahan diri deh, kecemasan kalian sekarang umur berapa, sorry? 21. 21. Dua-dua. Keresahan kalian di umur 22, anak semester 7 yang ada di Malang, aktif organisasi, yang satu aktif banget sama kuliah, apa sih kecemasannya? Apa tuh? Untuk saat ini kecemasannya waktu lulusnya nggak tepat waktu sih, Kak. Lulus nggak tepat waktu. Iya. Sama nggak dapet kerja mungkin ya ke depannya. Oke. Kata semua orang Iya. sih. Iya betul-betul, lulus nggak tepat. Kalau dari Kemal, kan tadi ada dari Adel Ya, nih, kalau dari Kemal. Kalau Adel udah pasti ya, pastinya teman-teman semua termasuk aku juga ngerasain hal yang sama. Apalagi aku anak pertama, Adel juga. Aku juga anak Nah, pertama. kita kayak Aku kayak gini. setiap masuknya kayak aduh pegel-pegel ya. Ini tulang punggung Ya, harapan orang tua Iya, yang pertama. dikejar harapan, dikejar umur, dikejar karir, buset. harapan orang tua, harapan bangsa lagi. Aduh, udah bangsa Berat banget ya. Jadi Iya.
ya kita usahakan untuk semaksimal mungkin lah di pendidikan ini, entah itu dari akademik, non akademik ataupun hal-hal yang di luar ini. Cuman ya lebih kita kembali lagi gimana ke depannya, yang penting kita berusaha aja. Itu sih. Tim yang penting udah berusaha. Iya. Kan ada yang tim yang kayak gue abis kagum mau tau gue harus sih dapat ke perusahaan A, Tapi B. kayak ambisius Ambis banget. banget Coba loh. ngomongin tadi udah ngomongin kecemasan. Kalau kalian pertanian pengennya ada goals perusahaan tersendiri nggak sih? Itu kalau Apa aku pengen ya, pengusaha? Kan enggak, gue jadi pengen orang perkebunan. Mm-mm. Buat kebun berhektar-hektar atau ada perusahaan yang pengen banget? Mungkin aku agak sedikit mundur dari kisahku nih Kak. Sebenarnya kembali lagi yang kenapa aku milih teknik pertanian dan biosistem nih. Sebenarnya aku tuh dari SD itu suka kesenian. Oke. Jadi tuh aku ikut drum band, ikut nari. Kenapa nggak masuk isi atau apapun yang berhubungan dengan seni? Itu dia. Nah setelah itu aku sampai SMP pun, SMP aku udah dijurusin ke MIPA. Oke, nih Pak. SMA pun MIPA karena orang tua mungkin orang tua tuh sih mikirnya kayak masuk MIPA aja peluang kerjanya besar seperti Oke. itu. Ya udah, alhamdulillah nilai juga adalah bagus lah, jadi tetap ikutin aja sampai SMA seperti itu. Pas mau milih jurusan apa ya? Iya. Masuk TBK. Apa ya? Nah pilihan pertama aku itu adalah gizi di UNESA. Pilihan kedua aku teknik pertanian di Brawijaya. Seninya di? Nah, Kan dari tadi ngomongin seni ya? Kok seninya nggak jadi dari gue kira yang pertama seni Iya, nih. kenapa Kenapa milih? tiba-tiba gizi? Nah. Seni. Lempar jauh. Iya. betul. Mana nih? Sangat loncat gitu kan. Kenapa milih ini saintek? Karena ya gimana ya? Aku sebenarnya bukan orang yang akademik banget, yang sangat saintik banget kayak teman-teman yang ranking gitu kan. Aku mikirnya aku nggak mau memutar otak lagi lelah untuk belajar hal yang belum pernah pelajarin. Tapi kan suka. Maksudnya kadang ada ya kayak gue suka ya pasti mau gimana pun beratnya, apapun ngapain aja nantinya, gue bakal enjoy karena gue suka gitu. Betul. Kenapa nggak gitu? Nah, karena udah nyemplung di MIPA dari SMP dan SMA, menurut aku ya udahlah usahain aja MIPA. Karena kembali lagi kata orang tua, kalau misalnya kuliah masuknya saintek itu prospeknya bagus. Ya udah diusahain, alhamdulillah lolos. Tapi sorry, aku balik lagi orang tua perkebunan. Orang tua aku itu Jadi perusahaan kebun atau? ya, jadi kayak Oh. bekerja di perusahaan gitu, tapi bukan yang di office, lebih di lapangan. Iya, seperti iya, itu. oke. Dan memang di Kalimantan kan prospek perkebunan juga besar. Sangat besar, betul. seperti itu. Jadi mungkin harapannya dan aku juga membaca pikiran orang tua, ya kenapa nggak pas kita kembali ke Kalimantan kita bisa mengembangkan kebun Iya. Kalimantan. Jadi mikirnya kalau aku masuk seni atau mungkin masuk soshum, terus aku kembali ke Kalimantan. Mau jadi apa? Kerjain. Betul setuju. Iya kan. Bagi orang tua ya mikir lu seni mau jadi apa? Nah setelah itu masuklah nih ke teknik pertanian dan biosistem. Kenapa milih itu? Karena aku mikirnya aku suka biologi. Udah itu toh. Oke. Masuk apa yang terjadi? Isinya fisika semua. Gak ada Iya, itu iya. biologinya. Tidak sama ada sekali. biologi. Sorry kalau biasa kalian lebih ke apa sih? Mekanika, mesin, Kita benar-benar CNC. kayak teknik, Oke. cuman kita versi ke mesin pertaniannya itu, jadi hasil pasca panen dari pertanian itu. Oke. Betul. Berarti sorry kalau kalian selesai kuliah peluang karir kalian sebagai apa? Misalnya nih ada loker ini kalian lebih ke apa sih? Apa namanya? Maksudnya kayak lowongan kerja A. Kalau misalkan kalau kita kan manajemen administrasi kan, kita bisa masuk ke administrasi atau admin di PT perusahaan sawit ini gitu. Kalau kalian apa? Mungkin engineer bisa, Engineer. Oh, karena engineer. kita gelar kita nanti juga ST. Ya. Oh, betul. sarjana teknik tetap Iya, ya. tetap sarjana teknik kan. Terus kemarin aku sempat PKL, PKL-nya itu di Quality Assurance, itu di Kalbe. Oh, Kalbe, Itu iya. itu juga aku kerjanya di lab juga, mungkin Oh, berarti masuk ke lab juga? masuk lab juga kita. Makanya kita campur-campur. Iya, campur kita ya? sangat-sangat. Gila tuh otak aman nggak otak sekarang? Iya. Semua ditampung. Mungkin bisa lihat dari kantong mata kita berdua. Otaknya gimana itu dibelah-belah dibagi-bagi. Iya. Terus kita juga belajar kayak AI juga kita belajar loh. Ya, apalagi sekarang ya. Ya. Ya, coding-coding juga. Iya, coding bisa. Makanya campur aduk. Berarti kalian peluangnya besar banget itu di sawit. Mungkin kita dicetak untuk fleksibel kali ya. Kalau kalian di sawit itu berarti kalian bisa masuk mill, bisa masuk Bisa. laboratorium, bisa Bisa. masuk. Bahkan office staff agronomi sama. Ah, Ayo
sawit. Boleh. Kita yang ngejar sawitnya. Oke, kalau tadi Kemal sekarang Adel gimana? Apa yang perusahaan ini ya? Iya. Oke, kalau buat perusahaan mungkin aku fleksibel ya kemana aja. Cuman aku rencananya pengen balik lagi ke daerah asal aku di Tangerang, atau mungkin aku akan mencari lowongan pekerjaan di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, karena pertama buat ngedeketin ke orang tua juga ya, karena anak pertama. Terus jadi kayak biar bisa tetap menjaga orang tua. Terus mungkin kalau buat perusahaannya bebas siapa aja, cuman yang daerah rumah. Oke, coba kalau aku tanya nih, kita tadi udah ikut workshop karir industri sawit bidang agronomi. Kalau ada kesempatan ikut MT di salah satu perusahaan sawit, apakah kalian mau? Mau banget. Yakin? Apapun kerjaannya ya. Itu jawaban anak kuliahan sih kalau mau kerja. Karena tuh kayak kebanyakan tuh kayak teman-teman aku juga banyak di industri sawit yang kayak masih berpikir 2-3 kali untuk kayak gue bakal ke kebun nih, nggak ada sinyal, siap nggak ya? Jarak tempuh dari kebun ke kota 5-6-7 jam, emang siap? Stres gitu ya udah pikirannya. Pressure. Lah zaman anak sekarang yang penting bisa healing. Nah, meskipun anak Jakarta 50% gajinya untuk ke psikolog. Nah, kalian gimana? Maksudnya untuk generasi sekarang, karena emang permasalahan banyak di perkebunan kelapa sawit itu adalah ketertarikan generasi sekarang untuk masuk ke perkebunan kelapa sawit, padahal kebutuhan SDM-nya sangat banyak seperti yang tadi diomongin workshop. Nah, kalian gimana sih? Maksudnya anak generasi tuh yang zaman-zaman sekarang tuh kayak, kalau gue pengen di media atau gue pengen di agensi, ketemu artis, event-event main-main. Mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, kalau ada peluang aku bisa masuk situ, why not gitu loh, kayak coba-coba aja, maksudnya sambil kita menerka-nerka nih, kita membaca ke depannya kita bakal gimana, kan maksudnya kita tidak ada yang tahu ya ke depan jalan hidup kita ke depannya gimana. Jadi ya gas aja. Kalau Kemal? Ya, kembali lagi kayak katanya ada, selagi ada peluang mah apa aja kita coba kan. Oke, kalau peluangnya ada dua nih. Kalau Kemal kan suka seni ya. Sorry, kita ngomong Kemal yang aktif organisasi, event segala macem. Di sini banyak banget anak-anak Gen Z yang butuh ibarat butuh staff untuk ngurusin A, B, C. Dengan sebenarnya kalau Kemal mau masuk ke perusahaan yang di dekat-dekat daerah Jabodetabek itu peluangnya gede. Tapi Kemal mau masuk ke kebun itu gede. Mana yang Kemal pilih? Kita semuanya ada dapat peluang besar. Sebenarnya lebih ke pertimbangan lagi sih gimana kondisi kita masing-masing dan karakter kita masing-masing menurut aku. Tapi kalau untuk aku sendiri sebenarnya pengennya aku mau kembali lagi ke Kalimantan. Oke. Karena mau jadi ibu kota. Itu juga salah satu jawabannya. Betul. Karena orang-orang bakal numpang lagi ke Kalimantan nih. Jadi kalau aku sendiri pengennya kembali lagi ke Kalimantan karena memang secara prospek kerja itu besar. Nah, mungkin aku sedikit cerita tentang aku pernah PKL waktu itu di salah satu PT di bawahnya, mungkin teman-teman tahu Wilmar Group. Gede. Di situ perusahaan mengenai pengolahan kelapa sawit menjadi minyak. Entah ada yang lain, stearin dan sebagainya. Dan di situ itu aku ternyata lihat di sana itu karyawannya itu tidak banyak yang sarjana. Iya, banyak pribumi. Betul. Dan posisi tinggi pun ada yang tidak sarjana. Entah itu dia manager office, SPV, atau mungkin yang ada di office. Karena gajinya manajer berapa tadi? Itu 9 juta ke atas kan? Itu berasisten, yang manajer puluhan. 30 tadi. Nah, itu aku lihat. Jadi kalau teman-teman yang mungkin SMA, SMK bisa, kenapa aku enggak? Nice. Apalagi Kalimantan tempat aku lahir gitu kan. Jadi kenapa aku nggak balik ke Kalimantan? Masalah kerasnya hidupnya Kalimantan ya itu memang resiko. Ya, semua kehidupan keras ya. Gak ada kerjaan yang mudah, walaupun kita di bawah AC juga pasti adalah tekanan-tekanan gitu juga di lapangan teman-teman. Iya. Begitu kalau aku ya kembali lagi ke Kalimantan. Namun apabila memang kan siapa yang duluan nih ibaratnya. Iya, betul. Kalau memang ada di Jabodetabek ya kenapa enggak, itu juga jadi pengalaman baru kan. Belum pernah nih berkecimpung di lingkungan Jabodetabek. Ya, siapa tahu bisa bercabang ke pekerjaan mana aja, apalagi aku punya background seni seperti itu. Iya sih, oke. Wah,
sangat bagus ya Kemal ya. Ayo, ini dia Gimana? udah punya planning hidup yang bagus loh. banget tambah dewasa. Iya. Nadine. Oke, kalau kita ngomongin yang tadi karir, terus gimana sih kalau kita balik lagi nih ke pertanian, karena teman-teman dari pertanian kan, ada nggak sih ketika kalian ngobrol sama anak-anak lain yang kayak ya elah yang pertanian kerjanya kebun cuy, ujung-ujungnya nggak petani cuy, ada nggak sih yang kayak gitu? Kalian merasa rasis nggak sih terhadap anak-anak sekarang? Kan banyak kayak anak-anak desain, anak-anak Betul. apalah yang Ada, sekarang. Kak. Banyak banget. Kalau di tau. Ada nggak cerita yang seru nih? Ini satu hal yang mungkin aku agak shock ya. Heeh. Oke, mungkin aku di awal-awal tuh kegiatan organisasi ya kita dulu ya itu di FTP. Kita mencoba nih untuk menguji diri. Kalau kita bertemu dengan fakultas lain bagaimana? Gimana? Oke. Satu hal yang bikin kita lihat. Anak-anak fakultas di UB nggak tahu kalau ada FTP di UB dan nggak tahu Ada FTP prodi. gimana. Prodinya dan Dan prodinya nggak tahu. Sedangkan FTP UB teman-teman itu di depan rektor, di depan bundaran. Pasti pada kayak gini. Hah, emang ada? Apa kita juga gitu? Iya, bener. Emang ada kampus sawit? Sawit nomor 1, lu pada nggak tahu gitu. Iya, bener. Betul. Kayak, hah? Nggak tahu. Setiap hari kan kalian keluar masuk UB muterin tuh, pasti lewatin. Kok bisa nggak tahu? Terus ada lagi malah selain itu, kayak kalau misalnya kita ditanya nih lagi sama orang-orang luar, pas ditanya prodinya apa, terus kita jawab teknik pertanian, pasti mereka jawab oh pertanian. Oke guys, Dari pertanian, pertanian. pertanian sama teknik pertanian tuh sangat-sangat Berbeda. beda. Aku tapi baru tahu juga sih, karena orang mikirnya kayak jurusan apa tadi teknik pertanian, oh ya udah pertanian gitu, nggak tahu ternyata ada yang membedakan tekniknya gitu. Beda, sangat-sangat beda. Pertama dari mata kuliahnya juga kita udah beda, terus dari nanti hasil gelar kita pun Iya. berbeda sama mereka. Berarti kalau kalian hanya ST ujungnya, Iya. kalau pertanian sarjana pertanian atau OSP, SP. Ayo, Mungkin mana itu ya, pertanian? Aku juga sebenarnya kurang tahu ngomong sebenarnya. Kayak sarjana pertanian gitu aja, atau enggak sarjana agricultural itu gitu. kayak AGR. AGR. Oke. Tapi kalau di UB sendiri lebih didominasi cowok apa cewek kalau di teknik pertaniannya? Nah, Kalau tiap angkatan tuh beda-beda. iya betul. Oke, kalau di angkatan kalian deh. Di angkatan kita imbang sih ya kayaknya. Imbang. Imbang soalnya cowok sama ceweknya imbang. Coba. Di bawah-bawah kita malah banyakan ceweknya. Betul. Oke. Semakin kesini banyak cewek. Oke, apa yang kalian maksudnya yang buat kalian bersyukur gue anak pertanian gitu, atau yang membuat kalian bangga gue anak pertanian? Apa sih dari yang lain gitu? Kalau aku ya, mungkin aku kemarin baru belajar di mata kuliah yang namanya TP3 kalau tidak salah namanya. Sorry, TP3 adalah? Teknik pengolahan Ayo. perkebunan, tentang perkebunan lah. Oke. Gitu, Panen. pasca panen. Oh iya, pasca panen. Yang satu uji nih. Baru masuk kelas kali. Tapi ada satu hal yang aku notice dari dosen aku bilang. Oke. Bahwa perkebunan dan pertanian itu sama, karena kita juga mengolah hasil pangan juga. Dan dosen aku bilang bahwa industri pangan itu nggak akan ada habisnya, karena itu ada kebutuhan primer seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita kerja atau mungkin berkecimpung di industri pangan kayak pertanian maupun perkebunan, itu akan selalu ada sampai kapanpun. Betul. Orang selalu butuh, nggak butuh. Jadi prospeknya besar. Ya. Seperti itu. Dan itulah yang Dan timbul rasa syukur ya. betul. Gitu. Dan satu lagi, kemarin FTP juga berprestasi. Mungkin nggak ada yang tahu FTP itu di mana dan ngapain Oke, aja. coba. Tapi kalau teman-teman tahu ya, FTP itu kalau untuk yang di UB itu salah satu penyumbang prestasi inovasi juga di bidang teknologi. Dan kita juga punya banyak profesor. Kita juga banyak paten-paten. Dan kita juga ada dosen yang udah punya hak paten juga terkait alatnya. Terus juga kita berprestasi di bidang layanan juga, dan dari dosen-dosennya udah tervalidasi oke. Jadi akreditasi kita juga internasional. Wow. Seperti Aplaus itu. untuk UB. Jadi aku sih secara pribadi bangga, walaupun orang nggak kenal, tapi kalau sampai mereka tahu pasti mereka bakal speechless. Nah, coba dari versinya Adel. Oke, kalau dari aku mungkin kalau untuk prodi aku sendiri ya, dari pertanian tuh sebenarnya kita luas banget tadi yang seperti di awal kita obrolin, kayak kita mau kemana pun bisa. Jadi kayak itu suatu kebanggaan buat aku nih, kayak ini kalau pas ditanya lu bisa ini gak,
gue bisa karena gue belajar gitu ya. Belajar walaupun kita nggak sampai mendalami banget. Iya. Tapi setidaknya kita udah kenal nih sama apa ini apa itunya. Oh, oke. Ube pernah dengar nggak ada namanya Grand Reset Gratis. yang diadain oleh BPDPKS? Nggak ada ya? Belum ya. Jadi BPDPKS teman-teman itu punya program salah satunya Grand Reset. Nah itu dia untuk teman-teman mungkin yang di pertanian itu bisa dari seluruh universitas. Itu kemarin berapa universitas deh, dan diambil hanya 40-an. Sorry kalau aku nggak tahu banget ya. 40-an nggak salah, dan itu bakal dimodalin untuk kalian meriset gitu tentang pertanian. Semacam PKN mungkin ya. Tapi kita dimodali oleh Iya mitra betul. ya. Ada nanti kalau misalnya itu berhasil ya bakal dilanjutin sama ini gitu dari badan pengelola ini. Boleh tuh Kak kalau misalnya Kemarin salah satunya. sama FTP tuh. Nah iya, maksud aku dia versi ini sih, kalau kalian dari UB misalnya memang ada komunitas atau apalah namanya itu ya aku nggak tahu, itu kalian bisa daftar. Itu ada syarat administrasinya. Salah satunya IPB masuk. Kampus aku juga ada masuk. Kayak gitu. Banyak banget kalau di BPDPKS teman-teman bisa buka aja. Di situ banyak perlombaan dari untuk yang terutama di perkebunan ya. Kemarin anak kampus mana atau apa gitu ada inovasi yang kayak sehelm sawit. Dan itu emang bener-bener dibiayai penuh dari BPDPKS. Maksudnya hal simple ya. Hal simple aja bisa gitu loh. Kenapa kalau kalian, apalagi aku yakin anak UB cerdas-cerdas, kenapa enggak gitu. Harus bisa berkolaborasi lebih sih ya maksudnya. Oke. Itu menarik juga ya. Iya, mungkin buat adik-adik tingkat kita Iya. nanti. Iya, nah, kalian itu bisa. wajib dicek-cek dulu kali Iya ya. di BPDPKS. Buat BPDPKS FTP ya, mungkin Bapak Dekan dan mungkin kalau di FTP namanya ARSCUB. Oh ya, aku Boleh tuh kita kenapa sih semua harus di kerja sama nih sama apa tadi kan namanya? BPDPKS, bisa dibuka websitenya. Grand Reset tadi Benar, ya. ada. Situ Karena ada. memang kita lagi ngejar yang namanya prestasi riset sebenarnya Kak. Mungkin bisa tuh teman-teman. Iya pasti, aku yakin sih kalian sangat-sangat berkompeten lah. Nah kalau tadi kita udah ngomongin kenapa pertanian, karir kalian pengen kemana. Coba deh, tadi kita abis sama-sama ikut event workshop karir industri bidang agronomi. Coba deh apa yang kalian pasti udah banyak dong ngikutin event seminar A, seminar B, seminar C dong. Nah apa yang nggak kalian dapat di seminar lain tapi kalian dapat di sawit, di workshop tadi? Oke. Mungkin kalau dari aku tadi kan karena pas workshop itu tadi lebih ke jenjang karir ke depan Oke. ya. Jadi aku tercerahkan nih dengan mungkin pendapatannya itu karena Iya. biasa orang tuh kalau Sulit ikut terbuka. seminar buat pendapatan tuh sangat sulit Sangat terbuka terbuka ya. ya. Menurut Nah, ini itu, karena iya. keuangan tuh sensitif ya jadi. Benar. Jadi pas tadi pas Gajinya workshop segini. itu kayak, Wah, kenapa tidak saya di sawit? iya, walaupun jauh ya tapi cuan. Makanya balik lagi kan, teman-teman aku banyak yang di saya tapi ujung-ujungnya mereka bisa ke HO. Untuk temen yang ini, iya kenapa enggak dong? Pasti kalau kalian kinerjanya baik, manajer di Pasti mana bakal tadi naik terus, narasumbernya ya sih, yang dari perkebunan ke HO kan? Betul. Ya dekat kota juga. Kenapa enggak? Sekarang generasi semua pengennya dekat kota Iya, gitu siapa sih kan. nggak mau ya? Siapa yang nggak mau? Pasti menurut aku untuk sekarang orang-orang tuh pada mikirnya oh gue di kota aja terus nih biar pasti ke belakangnya bakal ke kota aja. Iya. Nah, padahal kita tinggal kembangin potensi diri kita juga menurut aku Itu kan yang ke akan depannya- membawa. Iya. Kalau dari Kemal? Kalau aku mungkin kalau seminar lainnya itu lebih yang terlalu general sih, mungkin karena tidak dibawa oleh orang-orang yang expert menurut aku. Tapi di Hai Sawit Workshop kali ini memang benar-benar mendatangkan langsung ya. Tadi Ya, ada yang oke. dari Sampurna, ada yang dari Karya Plantation. ya, Plantation Group, dan itu memang beliau-beliau ini posisinya cukup tinggi Ya. dan tadi beliau juga menceritakan kalau mereka juga mulai dari bawah Betul. sampai mereka bisa punya aset mungkin dan juga gajinya lumayan dan posisi yang tinggi, dan tadi juga humble sekali aku ngeliat kayak dari Kayak cerita ya? Iya. Ini kita bukan wah, ini ada pendekatannya. Bapak Bambang, ada Iya, Bapak Pak Darussalam yang cukup excited juga dengan mahasiswa-mahasiswa, jadi kita juga enak buat konsultasi bahkan tadi setelah kita acara ya teman-teman ya, mungkin teman-teman yang nggak ada di lapangan nih sayang banget nih. Nah jadi kita tuh sempat kayak kita ngobrol gimana prospeknya, apakah kita bisa tanpa pengalaman dan sebagainya, bisa deh langsung dijawab seperti itu. Dan mungkin bagaimana cara-caranya, dan tadi Bapak Darussalam kalau Oke, saya iya. kalau beliau juga apabila kita memang butuh dan kita juga punya keinginan dan mungkin juga background yang sejalan dengan Oke. perkebunan, kita bisa kontak beliau dan beliau akan membantu kita gitu Oh iya?
Kita sampai dibagi sampai kontaknya juga. Iya, dan tadi kita juga kayak beliau juga cerita kalau saya pernah ada teman yang mungkin mau nyari kerja di perkebunan sawit, sampai saya ajarin terkait nanti Tapi emang beliau luar biasa. Gimana gitu. Apalagi memang ya tadi sudah dijelaskan kalau industri sawit itu memang butuh SDM teman-teman. Iya banyak, Gitu. banyak banget dari yang bawah sampai Betul. atas tuh bener-bener. Betul, jadi sayang banget nih kalau dari atasan-atasan yang sudah sukses di sawit ini sampai mencari-cari padahal peluangnya banyak. Harusnya betul. kita langsung kejar aja tuh sawitnya Iya. kalau bisa. Di mana lagi workshop yang tiba-tiba langsung kasih kontak gini deh, gue kasih Iya, kontak kalau mau beneran. kerja. Dan sawit itu cuma di Indonesia. Di Indonesia doang sawit, guys. Kayak di lain-lain. Harus Jadi peluangnya gede loh ini. Iya. Sayang banget nggak dimanfaatkan. dengan Dunia itu baik. bergantung pada kita, teman-teman. Bener, setuju. Kalau dunia berkat sama aku setuju sih. Betul. Tadi apa tadi? BPDPKS, palm oil, No palm oil, no no life. Nice banget. Betul. Oke, setelah itu mungkin karena kita udah dikejar waktu, aku mau oh ya, sorry, mungkin sebelum kita closing statement, jadi untuk teman-teman karena tadi kita sudah mengadakan workshop karir, kan kita ngomongin dari tadi bahas karir juga, aku mau infokan ke teman-teman bahwa kita bakal adain Palm Oil Career Expo atau POCE, tapi itu nanti akan ada di Medan. Kenapa Medan? Karena kita tahu sawit paling besar di sana, ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk teman-teman yang di Malang atau di daerah Jabodetabek itu bisa nanti melalui online. Ya, jadi nanti bukan hanya yang kalian yang dari junior, tapi ada profesional hire juga, gitu. Nah nanti itu akan diinformasikan melalui Instagramnya @poce.id. Nah jadi teman-teman, Semua ya teman-teman bisa pantengin terus tuh di @poce.id karena nanti di sana kita akan launching aplikasi Hai Sawit, dan itu gratis banget. Apalagi mahasiswa kan. Lagi kalian pertanian ya, peluangnya gede banget bro di sawit nih. Oke itu aja, langsung aja mungkin aku mau closing statement dari Kak Adel dan Kak Kemal. Coba dulu. Kalau ya aku dulu Boleh ya. ya? Sebelumnya terima kasih juga buat Kak April yang telah mengundang kita untuk cuap-cuap ya di sore hari ini, dan cukup seru sekali. Kalau aku mungkin closing statementku buat teman-teman di luar sana, apapun jenjang pendidikan kalian, sebenarnya kalau mau nyari lapangan pekerjaan itu ada. Dan sekali lagi mungkin aku nge-recall apa yang katakan bahwa industri pangan itu tidak ada akan habis. Betul. Jadi kalau mau nyari kerja, misalnya digital itu sangat sengit atau mungkin terbatas dan lain sebagainya, coba kita masuk ke dunia pangan. Ya, setuju. Setuju Dari dong. Iya, pengolahan, kita bisa Iya. masuk marketing di segala posisi sangat Ada. dibutuhkan. Apalagi SDM untuk di dunia industri, khususnya perkebunan kemasan memang lagi dibutuhkan. Apalagi teman-teman yang mungkin nih yang udah semester kayak kita nih ya, mungkin bisa nih ya teman-teman untuk langsung aja kepoin Hai Sawit. Ya. Di situ loker-loker, apalagi di POCE tadi ya teman-teman. Iya. Bisa tuh ikutin aja yang di Zoom dan sebagainya kalau teman-teman nggak bisa datang. Gitu. Kita aja yang berdua sangat amazed banget sama peluang-peluang kerjanya. Jadi aku harap kalian dan kita bisa sama-sama untuk memajukan industri pangan khususnya di perkebunan kelapa sawit. Nah, ada? Oke, kalau dari aku terutama buat Hai Sawit, Ya. aku ucapkan terima kasih sudah mengadakan workshop yang sangat keren. Maksudnya kayak kita bisa mengenal lebih dalam lagi nih tentang kelapa sawit dan potensi-potensi kita ke depannya Oke. gimana, peluang-peluangnya juga. Itu keren banget acaranya kalian semua. Nextnya kalau misalnya Hai Sawit ngadain lagi, walaupun dari online kayak perlu nonton juga biar tahu Oh, pengetahuannya. betul. Nah terus mungkin kalau dari aku sendiri, buat kedepannya jangan lupa buat pantengin juga IG-nya Betul. Terima kasih. Hai Sawit, Sawit, Oke, ya. Hai Sawit buat tahu informasi-informasi kedepannya. Oke, mungkin ada sedikit kata-kata atau apa gitu untuk ya, Apa, untuk kita harus- motivasi anak-anak semester 7. Kita harus kompak. Ayo coba pikirin, nggak apa-apa, bisikin 5 dulu ya. menit ya. Tetap semangat, guys, cari cuan. Oke, Nanti biar dijajain. Oke. Satu, Kamera mana nih? Kamera ini. Kamera ini. Oke. Satu, dua, tiga. Tetap semangat, gas cari cuan. Yeay. Oke, bye. Bye-bye. Bye.